Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 585. Apa? Kamu bilang dia menghilang. Setelah Dewa Langit itu kembali, dia menceritakan semuanya kepada Jisiu. Mengenai seorang kuat yang bernama Luoxiu, Jisiu tentu saja sudah mengetahuinya. Orang tersebut baru saja datang ke kota es biru dan langsung menciptakan sensasi besar dengan membunuh pemimpin Sekte Iblis Hitam serta menghancurkan markas besar Sekte Iblis Hitam. Awalnya, dia bahkan berencana untuk meluangkan waktu mengirim seseorang untuk berbicara secara mendetail dengan orang ini, merekrutnya ke bawah istana penguasa kota, tetapi setelah munculnya berita tentang tambang kristal dewa, rencana ini ditunda sementara. He Feng, apa yang terjadi? Tanya Jisiu sambil menatap He Feng, namun mendapati bahwa ekspresi He Feng juga berubah, tampak bingung. Di atas tingkat Dewa Langit, mereka benar-benar tidak bisa masuk. Bahkan jika kekuatan mereka ditekan ke tingkat Dewa Iblis, mereka tetap akan terdeteksi dan dihalangi oleh layar formasi planet merah. He Feng menggelengkan kepala, dia juga tidak tahu mengapa. Mengenai bahwa Luoxiu memiliki kekuatan Dewa Iblis, dia sama sekali tidak akan percaya, karena bagaimana mungkin seorang Dewa Iblis memiliki kekuatan setengah langkah Raja Dewa. Tidak peduli bagaimana dia bisa masuk, pasti ada rahasia di tubuhnya. Jisiu wajahnya suram, langsung memerintahkan untuk menutup planet merah. Asalkan pihak lain keluar dari planet merah, rahasia di tubuh mereka akan berada di tangan Jisiu. Setelah memasuki planet merah, Luoxiu menemukan bahwa ini adalah planet yang mati dan tandus, tanah coklat kehitaman luas tanpa tanda-tanda kehidupan, dan tidak ada sedikit pun energi spiritual. Planet seperti ini sama sekali tidak cocok untuk latihan dan bertahan hidup, tetapi menyimpan tambang kristal dewa, sungguh sulit dipercaya. Orang-orang dari istana penguasa kota dan asosiasi bintang cemerlang semuanya terkejut melihatnya. Mereka juga sudah mengetahui bahwa Dewa Langit tidak bisa masuk ke sini, dan kultivator kuat yang diundang oleh ketua He Feng malah datang bersama mereka. Apa yang terjadi? Mengenai Luoxiu, mereka tahu bahwa dia adalah orang yang bisa membunuh pemimpin Sekte Iblis Hitam, dan semua kultivator iblis mereka bersama-sama tidak mampu melawan. Tidak ada yang benar, kekuatan latihannya tampaknya bukan Dewa Langit, tetapi Dewa Iblis. Tiba-tiba, seorang iblis muda yang wajahnya tampak muda berteriak, ekspresinya sangat kaya, terlihat gembira dan juga terkejut. Ketika kami melewati layar formasi planet merah, layar akan mendeteksi aura kekuatan latihan di tubuh kami, sehingga aura kekuatan latihan kami akan dilepaskan. Pasti dia tidak tahu bagaimana cara menurunkan kekuatan latihannya ke tingkat Dewa Iblis, lalu baru bisa masuk. Iblis muda itu tampaknya sangat yakin dengan penilaiannya. Luoxiu tidak memperhatikan orang-orang ini, tubuhnya berubah menjadi cahaya penghilang, dengan kecepatan tinggi turun ke tanah coklat kehitaman di bawah. Semakin dekat dengan tanah, kesadarannya sudah merasakan energi besar di dalam planet ini. Energi ini mirip aura kristal dewa. Tambang kristal dewa memang ada, apakah pembentukan tambang kristal dewa berkaitan dengan ketenangan planet ini? Saat kaki menapak di tanah, Luoxiu secara tidak sadar membayangkan adegan, planet ini awalnya kaya akan energi spiritual, tetapi ada kultivator kuat di inti planet yang berlatih isolasi. Hari demi hari, tahun demi tahun, energi spiritual di seluruh planet diserap oleh kultivator kuat tersebut, berubah menjadi planet yang mati, dan di bawah pengaruh latihan isolasi kultivator kuat, hukum-hukum yang tersebar membentuk tambang kristal dewa. Ini adalah penjelasan yang cukup logis. Saat itu, sebuah sinar cahaya datang dari cakrawala, tiba-tiba masuk ke tengah alis Luoxiu dan menghilang. Dia menarik kembali tubuh reinkarnasi pertama, sedangkan larangan yang ditanam oleh ahli formasi dewa tingkat 6 di dalam tubuhnya, dengan kemampuannya yang sekarang setara dengan ahli formasi dewa tingkat 6, tidak sulit untuk dipecahkannya. Banyak penambang iblis juga turun, merasakan aura energi besar dari bawah tanah. Boom, boom, boom. Banyak orang mulai mengeluarkan diri, menggunakan hukum-hukum untuk memecah tanah, menyelam ke dalam tanah untuk mencari rahasia planet ini. Benar-benar tambang kristal dewa, atau tambang kristal dewa kualitas menengah. Saat seseorang masuk ke area inti planet, dia menggali kristal dewa pertama, bercahaya indah. Saat dia meraih kristal tersebut, dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya berputar, dan tiba-tiba dia tiba di tempat misterius dan tak dikenal. Bukan hanya dia, orang lain juga mengalami hal yang sama, termasuk Luoxiu sendiri. Ini adalah ruang abu-abu. Saat dia mencoba mengumpulkan kristal dewa, ada kekuatan misterius yang muncul, datang tanpa jejak, dan tak bisa ditahan. Ruang itu sepi, saat itu muncul sebuah bayangan di depan, seolah-olah sedang melangkah di ruang hampa, berjalan menuju dia.
Ini adalah seorang pemuda dengan ekspresi dingin, mengenakan pakaian bintang, berjalan tanpa alas kaki, rambut panjang terurai di belakang kepala, memberikan kesan liar dan bebas. Pemuda berbaju bintang itu tak berkata apa-apa, saat melihat Luo Xiu, langsung memunculkan aura pembunuhan besar, membuat ruang abu-abu di sekitarnya bergolak. Tiba-tiba, dia terbang ke udara, melemparkan telapak tangannya ke arah Luo Xiu, telapak tangannya seolah-olah mengumpulkan ribuan bintang, berkembang menjadi ruang angkasa kosmik. Jisiu merasakan keseriusan ini, kekuatan pemuda berbaju bintang ini di bawah tingkat awal Dewa Iblis, setara dengan dia, tetapi aura serangnya sangat kuat, setara dengan kultivator tingkat akhir Dewa Iblis. Ini berarti, jika pemuda berbaju bintang ini muncul di dunia luar, dia adalah jenius luar biasa di tingkat Dewa Iblis awal dan akhir. Boom! Luo Xiu mengeluarkan satu pukulan, tangannya memancarkan sinar yang gemerlap, membentuk-bentuk pedang. Ini adalah teknik serangan pedang telapak tangan yang berkembang dari berbagai kekuatan ilahi, kini dengan mengumpulkan esensi berbagai kekuatan ilahi, semakin sempurna, mudah mengembangkan kekuatan yang setara dengan Dewa Raja. Telapak tangan bertumbukan, tubuh Luo Xiu tetap tak bergerak, sementara pemuda berbaju bintang itu mengejek darah, tubuhnya terlempar mundur, seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Pemuda berbaju bintang ini memang bisa di tingkat awal dan akhir Dewa Iblis, tapi dibandingkan dengan Luo Xiu, dia jauh lebih lemah karena kekuatannya setara dengan Dewa Langit. Level pertama, lolos. Pemuda berbaju bintang itu tampak dingin, membuka mulut perlahan untuk pertama kalinya. Level pertama, Luo Xiu sedikit mengerutkan keningnya. Karena ada level pertama, jelas ada level kedua, sepertinya mirip dengan medan rahasia 5 elemen atau semacamnya. Hanya level pertama, lawan yang muncul adalah jenius luar biasa di tingkat awal dan akhir Dewa Iblis. Jika dihadapi oleh kultivator seni bela diri lain di tingkat Dewa Iblis, mereka pasti tidak akan menghadapi hal ini sesederhana dia. Saat itulah, aura pemuda berbaju bintang itu tiba-tiba meningkat, luka di tubuhnya cepat sembuh, dan matanya yang dingin menatap Luo Xiu dengan tajam. Level kedua, tetaplah aku. Aura kekuatan pemuda berbaju bintang itu masih di tingkat awal Dewa Iblis. Kali ini dia tidak menggunakan telapak tangan, tetapi mengeksekusi gestur tangan, mengeluarkan kekuatan ilahi. Sebuah pedang cahaya bintang terbentuk, aura kekuatannya yang besar mengalir di sekitarnya. Dengan menunjuk, pedang seperti cahaya bintang langsung diayunkan. Serangan ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan penuh seorang kultivator tingkat 3 Dewa Langit. Ini membuat pupil Luo Xiu mengecil tajam. Meskipun tingkat kekuatannya tidak berubah, kekuatan bertarungnya meningkat tajam, dari tingkat akhir Dewa Iblis menjadi tingkat Dewa Langit. Sementara itu, Luo Xiu juga menyadari bahwa tingkat kekuatan pemuda berbaju bintang itu persis sama dengannya. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan lawannya semakin meningkat. Jika seorang kultivator di tingkat puncak Dewa Iblis masuk, maka lawan yang harus dihadapinya pasti juga di tingkat puncak Dewa Iblis, bahkan mungkin sudah memiliki kekuatan seorang Dewa Langit sejak awal. Seperti yang diperkirakan Luo Xiu, kultivator seni bela diri Dewa Iblis yang mencoba mengambil kristal dewa dan dikirim ke dimensi lain semuanya gagal melewati level pertama. Beberapa orang langsung dibunuh oleh pemuda berbaju bintang itu, beberapa berteriak meminta tolong, kemudian merasakan ruang berputar dan langsung muncul di luar planet merah, tetapi sumber kehidupan mereka berkurang setengahnya, terkorbankan. Setiap orang yang dikirim keluar dibawa pergi, kemudian setelah ditanya oleh Jisiu dan He Feng, mereka mengetahui bahwa Luo Xiu benar-benar masuk ke planet merah. Yang membuat kedua orang itu muram adalah mereka telah mengirimkan banyak penambang iblis. Tidak lama setelah itu, selain dua orang yang masih berada di dalam, semua yang lain sudah mati. Kerugian terbesar ada pada He Feng. Dia mengirim 18 kultivator seni bela diri puncak iblis, tetapi mereka menghadapi pemuda berbaju bintang yang kekuatannya setara dengan Dewa Langit. Dalam satu serangan, mereka semua langsung dibunuh, tak ada yang selamat. Saat ini, yang belum keluar hanya Luo Xiu dan satu penambang dari istana penguasa kota. Setiap penambang yang dikirim oleh Jisiu memiliki larangan. Jika mereka mati, mereka akan langsung mengetahui, kecuali yang dikirim keluar, bisa dipastikan bahwa yang lainnya sudah mati, namun masih ada satu orang yang berada di planet merah. Jisiu memeriksa daftar nama dan menemukan bahwa itu adalah seorang penambang baru direkrut, mengerutkan keningnya, Liu. Puff, lawan kedua dilemparkan Luo Xiu keluar, pedang cahaya bintang dihancurkan oleh dua jari tangannya, kemudian dengan tiba-tiba memberikan tekanan kuat, langsung menghancurkannya. Tubuhnya setara dengan kultivator pembentukan tubuh tingkat Dewa Langit, kekuatannya hanya setara dengan lawan awal Dewa Langit, sama sekali tak cukup terlihat. Luka pemuda berbaju bintang itu cepat sembuh, kembali berjalan di udara, kekuatannya masih di tingkat awal Dewa Iblis. Namun saat ini aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat lagi, mencapai tingkat akhir seorang kultivator Dewa Langit. Tingkat awal Dewa Iblis, setara dengan tingkat akhir Dewa Langit, di dunia luar, hampir mustahil. Setidaknya selain dirinya sendiri, Luo Xiu tak pernah mendengar ada orang lain yang bisa melakukannya.
Warisan dan ujian dari kultivator kuat luar biasa. Luo Xiu menyipitkan mata, sorot matanya terbuka tutup, dan aura perang di sekitarnya meningkat. Sepanjang waktu, dia selalu menantang lebih tinggi, dalam tingkat kekuatan yang sama, tidak ada lawan yang sepadan. Kini, ada seorang lawan yang setara dengannya dalam tingkat kekuatan, tetapi dengan kekuatan bertarung yang sangat kuat, membuatnya sedikit tertarik. Boom! Pemuda berbaju bintang itu menyerang untuk ketiga kalinya. Dia mengeluarkan satu pukulan seolah-olah tangannya berubah menjadi sebuah bintang. Serangan yang besar dan dahsyat datang menghampiri. Datang dengan baik. Luo Xiu menengadah dan berteriak panjang. Teknik serangan tak terkalahkan. Mengaktifkan. Aura meningkat. Juga mengeluarkan satu pukulan. Pukulan tangannya bertemu dengan bintang. Tampak kecil tetapi mengandung kekuatan dahsyat yang mampu menembus bintang. Sinar pukulan seperti pedang menusuk ke arah pemuda berbaju bintang. Pemuda berbaju bintang itu meraih, sebuah pedang cahaya bintang muncul, melambaikan tangan untuk memotong sinar pukulan, tembakan kehancuran. Luo Xiu tak menembakkan senjata, tetapi dengan satu jari sebagai senjata, menyerang dan membunuh, hukum kematian yang diangkat sepenuhnya. Tubuhnya seolah-olah berubah menjadi sinar senjata, seperti seekor naga iblis hitam, mengaum dahsyat. Boom, pedang cahaya bintang itu hancur lagi. Pemuda berbaju bintang itu terus-menerus mundur, kedua lengan yang meledak menjadi kabut darah. Sama sekali tak sebanding, dibunuh sepenuhnya oleh Luo Xiu. Bersambung.